Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di materi PLH. Hari ini kita akan belajar tentang materi kondisi lingkungan geografis dan ekosistem di Kabupaten Tulungagung. Marilah kita awali pelajarannya berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Baik, kita buka pelajarannya. Pertama, kondisi lingkungan geografis. Kabupaten Tulungagung terletak di selatan Pulau Jawa pada koordinat 111 derajat 49 sampai dengan 112 derajat 07 bujur timur dan 7 derajat 51 sampai 18 lintang selatan. Adapun batas-batasnya, di sebelah selatan ada Samudra Indonesia, di sebelah barat ada Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo, di sebelah utara ada Kabupaten Kediri dan Nganjuk, sebelah timur ada Kabupaten Blitar. Luas wilayahnya sebesar 113.167 hektar yang terdiri dari 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan. Terus untuk kondisi wilayahnya, 35% merupakan daerah rendah yang subur berada di bagian tengah, 40% merupakan daerah perbukitan bergelombang berada di bagian selatan, 25% merupakan daerah lereng Gunung Wilis yang relatif subur berada di bagian timur laut. Kemudian 26.534 hektar merupakan persawahan lahan basah. Kemudian 22.508 adalah permukiman warga. 24.938 ialah pertanian tanah kering, kubis, kedelai, jagung. Kemudian 2.888 hektar adalah perkebunan, ada teh, kopi, duku, belimbing. Kemudian 30.309 hektar adalah hutan di Sendang, Berwojo, Kutang Laba, Taman Gunung. Kemudian ada 828 perairan, ada Sungai Ngrowo, ada Sungai Niyama, Telaga Mure, dan masih banyak lagi. Kemudian 3.490 hektar merupakan tanah kosong. Lanjut pada ekosistem di Kabupaten Tulungagung. Ekosistem sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama alami, kedua buatan. Ekosistem alami ialah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem laut. Sedangkan yang buatan ialah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya ekosistem sawah dan ekosistem pemukiman. Selain itu juga ada lagi bagiannya, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Pertama, ekosistem hutan. Ekosistem hutan merupakan ekosistem alami yang keberadaannya sangat penting, bahkan dijuluki sebagai paru-paru dunia. Sangat penting karena di dalamnya terdapat keanekaragaman yang paling tinggi di daratan dan juga rumah bagi tumbuhan dan hewan. Fungsinya pertama sebagai sarana hidrologis, yakni gudang penyimpan air. Dua, sebagai pengunci tanah yang menghindarkan dari bencana seperti longsor. Ketiga, dapur alami, yakni tempat tumbuhan memasak unsur hara dan kemudian dialirkan ke sekitarnya. Lalu polusi iklim, yakni memproduksi oksigen dan mendaur ulang karbon dioksida. Tempat produksi embrio flora dan fauna untuk memperkaya keanekaragaman hayati.
sumber makanan bagi penduduk sekitar, dan terakhir sarana rekreasi. Kedua, ke sistem sungai. Sungai merupakan habitat air tawar yang bermuara di laut. Sungai mengandung nutrien dan kadarnya bergantung pada wilayah vegetasi yang dilewati sungai. Ekosistem sungai sangat penting dikarenakan ada beberapa hal. Pertama, dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan industri. Komponen air tawar merupakan layar botol di dalam siklus hidrologi atau dasarnya ya. Kemudian tempat paling mudah untuk membuang limbah tersier, lalu tempat ikan berkembang biak, sarana rekreasi dan sarana pengairan, ya irigasi sawah, kebun dan lain-lain. Lanjut, ekosistem pedesaan. Pedesaan terdiri dari tumbuhan yang menyediakan makan untuk komponen seperti manusia, hewan, dan lain-lain. Semua komponen hidup dalam suatu lingkungan yang terdiri dari tanah, air, udara, dan sinar matahari. Ekosistem pedesaan yang di Tulungagung relatif masih terjaga dengan baik, namun seiring perkembangan zaman mungkin terjadi perubahan secara perlahan. Masyarakat pedesaan mayoritas bekerja di sektor pertanian atau mengolah tanah. Hampir semua petani menerapkan intensifikasi pertanian dengan panca usaha tani. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan pola pikir dan budaya masyarakat menjadi berubah. Di era sekarang sudah jarang warga masyarakat yang peduli dengan lingkungan, sehingga banyak kerusakan di lingkungan kita. Lanjut, yang keempat, ekosistem pegunungan. Ekosistem pegunungan meliputi tumbuhan perdu seperti sayuran dan tumbuhan keras seperti kayu jati, akasia, pinus, dan kayu olahan lainnya. Ekosistem pegunungan terletak di Kecamatan Sendang, Pagerwojo, Tawung Gunung, dan Pucang Laban. Ekosistem pegunungan di wilayah Tulungagung kebanyakan termasuk vegetasi terbuka lereng berbatu yang di dalamnya terdapat tumbuhan berupa rumput, tumbuhan paku, dan semak tertentu. Ekosistem ini terdapat di lereng-lereng Bukit Kapur yang memiliki curah hujan sedikit tetapi lembab. Ciri khas ekosistem pegunungan adalah tanah berbukit dan tanaman terasiring. Lanjut kelima, ekosistem pantai. Ekosistem pantai berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan pasang surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus pasang surut air laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat. Daerah tengah pantai terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah, serta dihuni oleh sejenis ganggang dan porifera. Sedangkan daerah pantai terdalam terendam saat air pasang maupun surut, serta dihuni beragam invertebrata dan ikan serta rumput laut. Lalu 6, ekosistem laut. Ekosistem laut di daerah tropis memiliki suhu 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu di bagian atas dan bawah sangat tinggi, sehingga ada istilah termoklin, yaitu batas lapisan air yang panas dengan lapisan air yang dingin. Habitat laut dibedakan berdasarkan kedalamannya dan wilayah permukaannya yang horizontal. Pada kedalaman 200 sampai 2500 meter, sinar matahari masih dapat menembus air sehingga proses fotosintesis masih bisa terjadi. Terakhir, ekosistem perkotaan. Ekosistem perkotaan merupakan pusat dijalankannya pemerintahan suatu daerah. Banyak ditemukan sarana-prasarana kota, jaringan jalan, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah penduduk di perkotaan yang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Di dalam kota biasanya dibangun ruang terbuka hijau seperti taman dan hutan kota sebagai sarana untuk memperbaiki lingkungan kota. Di wilayah Tulungagung sendiri ada Taman Alun-Alun sebagai ruang terbuka hijau dan juga hutan kota yang terletak di Desa Tanjungwaru. Kedua, tempat tersebut bebas diakses oleh warga Tulungagung sebagai wahana rekreasi ataupun mencari ruang terbuka hijau. Baik, demikian tadi pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya silakan dikerjakan soal latihan 6 pada halaman 53 dan 54 buku PLH Kalpataru kelas 4. Jawabannya silakan dikirim ke WA Pak Aziz. Lalu kita ketemu di materi yang akan datang. Jika ada pertanyaan silakan dikirim di kolom komentar ataupun di WA-kan ke Pak Aziz langsung. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila tersalah kalau jadi Pak Aziz. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.